Maka barang siapa ya yang dia menuju ke masjid dengan berniat untuk melaksanakan sholat Jumat dan dia berada di nomor 5, ya, faka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan telur, ya. Ini tingkatan-tingkatan, ya, orang-orang yang dia berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka tatkala imam sudah naik mimbar, ya, maka para malaikat yastami'una dzikra. Para malaikat ikut mendengarkan khutbah dari khatib, ya, yang berkhutbah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara, ya, penjelasan tentang keadaan orang yang dia menuju sholat Jumat, ya, atau keutamaan orang yang bersegera menuju sholat Jumat, ya. Ini baru gambaran, ya. Ada keutamaan yang lainnya yang mungkin, ya, masih banyak sekali, ya, orang yang bersegera menuju sholat Jumat, ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi di antara keutamaan sholat Jumat yang nomor 3 tadi adalah bahwasanya di dalam hari Jumat terdapat sholat yang khusus yang dinamakan dengan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini, ya, dikhususkan untuk, ya, kaum laki-laki, ya. Maka ini juga menjadi pengingat bagi kita, ya, bagi yang mungkin sering terlambat melakukan sholat Jumat, ya, mungkin khutbah sudah dimulai sudah baru datang, atau bahkan khutbah sudah selesai, ya, baru datang. Ya, niki sebagian ulama itu menjelaskan, ya, di antara kewajiban di dalam sholat Jumat adalah mendengarkan khutbah, ya. Maka ketika kita sudah mendengar, mungkin kalau di daerah sini itu ada tanda dengan murotal di masjid-masjid, ya, niku maka segeralah untuk persiapan menuju sholat Jumat, ya, agar kita mendapatkan keutamaan, ya, mendatangi sholat Jumat, ya. Atau lebih-lebih bagi orang-orang yang dia mungkin, ya, mengaku Islam tapi dia tidak sholat Jumat, ini lebih parah lagi, ya. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang dia sengaja meninggalkan sholat Jumat, ya, 3 kali, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan dia termasuk orang munafik, ya. Ada juga yang mengatakan dia kafir, ya. Ini adalah ancaman-ancaman bagi orang yang sengaja untuk tidak mendatangi sholat Jumat padahal tahu, ya, dan yakin kalau sholat Jumat itu wajib, mereka pasti tahu, tapi dia mungkin malas, lalai, ya. Maka ini peringanan bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya hari Jumat, ya, bahwasanya hari kiamat jatuh pada hari Jumat, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi, ya. La taqumu sa'atu illa fi yaumil Jum'ah, ya, tidak akan tegak hari kiamat, ya, kecuali di hari Jumat, ya. Adapun waktunya kapan, ya, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak tahu, ya. Bahkan malaikat pun tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tandanya. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat itu ada tanda-tanda, ya, hari kiamat itu tanda-tanda yang kecil. Kemudian juga ada tanda-tanda yang besar. Adapun tanda-tanda yang kecil, ya, sudah sering terjadi, ya. Sudah sering terjadi. Seperti apa? Seperti banyak pembunuhan, ya, banyak perzinaan, kemaksiatan merajalela. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil. Kemudian sudah sering terjadinya gempa, ya. Maka nanti ketika sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat besar, maka sudah dekatlah hari kiamat, ya. Dan ini, ya, insya Allah belum terjadi untuk tanda-tanda hari kiamat besar. Di antara nanti munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, yang mana Isa Al-Masih ini Nabi, ya, belum meninggal sebenarnya, ya, yang disebutkan orang-orang Nasoro itu katanya sudah meninggal kemudian disalib. Ini bukan, ya, itu bukan Nabi Isa,
itu adalah seseorang yang disamakan wajahnya oleh Allah, kemudian disalib oleh orang-orang, oleh raja, ya, kemudian disembah oleh orang-orang Nasoro. Maka kita harus mempersiapkan, ya, diri kita untuk menghadapi hari kiamat nanti, ya. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat adalah akan dikabulkan doa-doa kita, ya, akan mudah dikabulkan doa-doa kita, ya, di antara keutamaannya. Sebagaimana di dalam suatu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'aluhu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang Muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat, ya, Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu, ya. Jadi di antara keutamaan hari Jumat, bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu yang mana waktu tersebut akan dikabulkan doa-doa kita. Dalam masalah ini, ya, ada pendapat ulama, ya. Yang pertama tentang waktu di hari Jumat yang akan dikabulkan doa kita adalah ketika, Pak, yang pertama ada pendapat ketika imam duduk kemudian dia berkhutbah, ya. Imam datang ke masjid kemudian duduk kemudian dia berkhutbah, maka waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah yaitu waktu setelah sholat asar, ya, waktu setelah sholat asar sampai maghrib, di akhir waktu, ya, di akhir waktu Jumat. Maka ini adalah waktu-waktu yang mustajab ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama menguatkan pendapatnya adalah pendapat yang kedua, yaitu apa? Di akhir hari Jumat, yaitu waktunya di sore hari, setelah waktu sholat asar sampai maghribnya adalah waktu-waktu yang mustajab, ya, untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara juga keutamaan hari Jumat adalah bahwasanya orang yang mengerjakan sholat fajar, nggih, sholat fajar atau sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah, maka ini adalah orang yang mendapatkan keutamaan khairu sholati yusallihi muslim fi usbu'i. Jadi sebaik-baik orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, yaitu orang-orang yang dia melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat, ya. Jadi lebih utama, ya, di antara mengerjakan sholat subuh di hari-hari yang lainnya, ya. Jadi mengerjakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu lebih utama, pahalanya lebih besar dibanding kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, di hari-hari yang lainnya, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Maka di hari Jumat ini lebih utama ketika kita melakukan atau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus sholati indallahi sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik solat, ya, yang dilaksanakan untuk Allah, ya, solat di sisi Allah, yaitu solat subuh, yaitu solat subuh yang dilaksanakan yaumal jumu'ati fi jama'atin, yaitu solat subuh yang dilakukan pada hari Jumat dengan berjamaah, ya.
Ini dikatakan oleh Rasulullah adalah afdhalus shalah, ya. Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salat subuh yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan berjamaah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Fi Shahih Jami', ya, nomor ke 1119. Jadi keutamaan yang berikutnya ini adalah salat subuh, ya, yang paling utama yang dilakukan di hari Jumat, ya, dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Maka bersyukurlah kita semuanya, ya, tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, semoga dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ini Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala kita. Allahumma amin, dan Allah menerima amalan kita. Amin. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan sholat Jumat, keutamaan hari Jumat berikutnya adalah man mata fil yaumil jumu'ati aw lailatuha waqahallahu fitnatal qabri, ya. Di antara keutamaan hari Jumat, barang siapa yang dia mati, ya, meninggal dunia fi yaumil jumu'ati aw lailatuha, atau di malamnya, mati di hari Jumat atau malam Jumat, ya, meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, waqahallahu fitnatal qabri, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur, ya. Jadi orang yang beriman kemudian Allah wafatkan di malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Dan ini dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Dan tidaklah dari seorang muslim yang dia meninggal dunia, ya, di hari Jumat atau di malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Ya, jadi syaratnya orang yang beriman, seorang muslim, bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya sama saja, ya matinya dia tidak akan dilindungi dari fitnah kubur, ya. Maka di sini jelaskan orang muslim yang dia mati di malam Jumat atau di di hari Jumat itu, maka Allah akan lindungi pada muslim tersebut, orang muslim tersebut dari fitnah kubur. Dan ini juga tanda-tanda husnul khotimah, ya, husnul khotimah bagi orang-orang muslim yang meninggal di malam Jumat ataupun hari Jumat. Ini keutamaan yang, ya, keenam tadi, ya. Ketujuh, orang yang dia mati di malam Jumat atau hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang terakhir yang kita akan sebutkan, ya, sebenarnya masih banyak sekali, ya, kalau di dalam kitab itu ada 30-an. Kita hanya ambil berapa saja. Yang terakhir, yang ke-8, bahwasanya hari Jumat itu akan menghapuskan dosa kita, ya. Di hari Jumat itu akan menghapuskan dosa kita. Di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna, ya, ijtunibatil kabair, rawahul Muslim, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jadi artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian antara Jumat sekarang ke Jumat berikutnya, ya,
itu dapat menghapuskan dosa-dosa selama ya jaraknya tadi, nggih. Kemudian antara Ramadan ke Ramadan berikutnya itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan para ulama menjelaskan ini di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Maka di sini diberikan keterangan selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Artinya kalau kita melakukan dosa-dosa besar, kalau kita ingin dosa-dosa besar itu dihapus oleh Allah, ya, maka segeralah bertobat, ya. Maka cara penghapusannya adalah dengan kita meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil di sini dijelaskan ya akan terhapuskan dengan jarak antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu yang berikutnya, kemudian antara Jumat ya sekarang dengan Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keutamaan hari Jumat ya yang telah kita jelaskan. Ya, yang pertama kita ulangi dengan singkat. Yang pertama, pahala sedekah dilipat gandakan di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat diciptakannya manusia yang pertama, nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, di dalam hari Jumat terdapat sholat yang khusus yang dinamakan dengan sholat Jumat yang dikhususkan bagi kaum laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat, ya. Kemudian berikutnya di dalam hari Jumat terdapat waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian yang berikutnya, sholat subuh dengan berjamaah yang paling utama adalah sholat subuh yang dilakukan di subuh Jumat, ya, subuh di hari Jumat. Kemudian orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian yang disampaikan terakhir tadi adalah bahwasanya hari Jumat dapat menghapuskan dosa-dosa kita semua, yaitu dosa-dosa kecil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang saya sampaikan berkaitan dengan fadhailul Jumu'ah. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian dan saya pribadi. Dan tentunya setelah kita mengetahui ilmunya, ya, maka hendaknya kita bisa mengamalkannya, ya, bisa memanfaatkan hari Jumat yang banyak sekali keutamaan ini dengan amal soleh, ya. Berbeda dengan kita tidak mengetahui keutamaannya. Biasanya kalau tidak mengetahui keutamaannya, ya, dia melakukan ibadah hanya biasa saja. Tapi kalau kita sudah tahu keutamaan dari suatu waktu, ya seperti hari Jumat tadi, maka hendaknya kita bisa memaksimalkan waktu ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keutamaan dari waktu tersebut, ya. Sebenarnya masih banyak sekali ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama tentang keutamaan hari Jumat. Kan tapi di sini kami hanya ambil 8 poin saja, dan insya Allah sudah mencukupi dan sudah memberikan penjelasan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang banyak sekali keutamaannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat kita, senantiasa menghapusi segala dosa-dosa kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق